lewat video call. Mulai dari yang belum bisa membaca sampai dengan yang sudah bisa membaca aplikasi. Silakan nanti kita mempunyai ada dua ustazah, ada ustazah ada ustazah Widya, kemudian ustaznya satu ada ustaz Gais. Semuanya itu bapak kan nggak lulusan dari Quran Sebab. Insya Allah mereka paham. Nah, mau buat ustaz dan ustazah ini kita maksimalkan. Karena apa? Membaca Quran itu satu huruf itu pahalanya adalah 10 kebaikan. Monggo yang belum banyak belajar baca Al-Quran, kita mulai belajarnya juga bisa, kita lancarkan lagi bacanya, kita betulkan lagi bacanya kenapa sih? Di samping itu إلى يوم القيامة. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل: يا رسول الله أي الناس خير؟ قال: Pripun sehat nih Bapak Ibu ya? Sampun sarapan apa dereng? Alhamdulillahirabbil alamin. Para tamu, hari ini pagi ini kita sama-sama duduk di salah satu rumahnya Allah untuk kembali membuka lembaran tentang pripun caranipun kita mencontoh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila sudah banyak orang yang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad itu sudah banyak. Tetapi pengakuan itu boten saged hanya ngaku saja. Karena orang yang ngaku itu harus bawa bukti. Ngaku niku kadang wonten bukti. Contoh, Bapak dan Ibu, menawi kula saja saya orang paling kaya sedunia. Percados boten? Kalau saya ngaku orang paling kaya sedunia, maka saya akan buktikan bahwa pangapunten misalnya mobil kula garasi ini boten enten. Nah, boten enten garasi ini karena rekeningnya noleh boten iso dihitung, itu baru dibuktikan. Saya ngomong paling kaya betul. Sakniki kula ngawur kabeh ngomong umat Kanjeng Nabi Muhammad. Buktine napa? Buktinya kita diingatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada bagi diri kalian, telah ada bagi kalian pada diri, pada sosok seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang terbaik. Maka niku nopo Kanjeng Nabi itu melekat pada
pada sosoknya, pada dirinya itu contoh atau suri tauladan yang terbaik. Namun Allah mengatakan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Tetapi suri tauladan yang melekat pada diri Kanjeng Nabi niku Bapak dan Ibu tidak bisa dilihat, tidak bisa dicontoh, tidak bisa diketahui kecuali bagi orang-orang liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, kecuali bagi orang-orang yang meletakkan prioritas amale nyuwun pahalane Gusti Allah, kecuali bagi orang-orang yang mau meninggi, mau mencontohkan Nabi karena ingin selamat benjang wonten hari kiamat. Nek piantun sing boten ibadah dumateng Allah, boten meletakkan pahalanya Allah itu tujuannya, boten meletakkan pengen selamat dunia wonten akhirat. Boten sing nyontoh Kanjeng Nabi kalih sing menyelisih Kanjeng Nabi ada sebuti. Sesederhana. Di sini kula berharap boten wonten nggih. Siapa yang masih minum dengan tangan kiri? Kiri nopo kanan? Kaulah Rasulullah SAW menyampaikan, la tashrab bisimalik, jangan kamu minum dengan tangan kirimu. Fa inna syaitana yashrabu bisimalihi, karena setan itu minum dengan tangan kiri. Berarti saya minum dengan tangan kiri. Ibu Pak, ini urusan bapak ibu paling banter ya Pak ya. Rasulullah itu mengatakan jangan minum dengan tangan kiri karena setan itu minum dengan tangan kirimu. Gak kok saya kata sehingga aku mematikan Nabi Muhammad tunjuk tangan kiri. Kata ibu ke mematikan Nabi Muhammad ngaku nih. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, maka betapa indah ketika di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 kalau mau Allah mengatakan telah melekat pada diri Rasulullah SAW suri tauladan atau sosok yang bisa dijadi contoh yang terbaik, tetapi hanya bisa dilihat, hanya bisa dicontoh, hanya bisa ditiru. Dumateng piantun ingkang kersa. Nah, berarti poin pun kersa apa mboten? Nahne kersa tangan kiri tur kader tur karo ngomong banter-banter. Baik. Hadirin Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Engkang nomor kali yang pertama ayat surat Al-Ahzab ayat 21 yang kita jadikan sandaran bilih punapa kula panjenengan kedah berusaha contoh Kanjeng Nabi karena alasan satu-satunya adalah Kanjeng Nabi adalah manusia terbaik yang sudah dijamin tidak punya dosa, betul kan? Biarpun dosanya telah lalu dan yang akan betul Kanjeng Nabi sampun sedo, berarti sudah tertutup potensi kejeglok. Dan yang belum panjenengan kejeglok apa sepadan jeglok? Berdosa khilaf atau khilaf yang dinikmati. Ini kok khilaf niku nek sepindah, salah niku sepindah, boten sengaja niku sepindah. Nek bola bali. Bapak, Ibu rahimani wa rahimakumullah, betapa kita diingatkan keledai saja tidak akan pernah jatuh di lubang yang sama sebanyak 2 kali. Keledai. Berarti nek yang kok jatuh ke kesalahan yang sama lebih dari 1 kali. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, itu alasan satu-satunya menawi kula panjenengan kok butuh alasan kenapa sih dicontohkan di Nabi, karena Kanjeng Nabi maksum, Kanjeng Nabi sudah diselamatkan Allah, dijamin kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka layak dicontoh. Tapi wonten perkawis nomor kali. Perkawis nomor kali biasanya pun dalam bulan Maulid kita itu memperingati hari lahirnya Kanjeng Nabi. Baik, Bapak dan Ibu mohon izin pangapunten menawi kepareng kula nyebataken sebenarnya di dalam tarikh Islam tidak pernah disepakati kapan Kanjeng Nabi lahir. Silahkan panjenengan buka buku-buku sejarah. Tidak pernah disepakati kapan Kanjeng Nabi lahir. Ada yang mengatakan tanggal 8, ada yang mengatakan tanggal 10.
11, ada yang mengatakan tanggal 21 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 27 Rajab. Diperselisihkan. Tetapi yang jelas justru yang disepakati tanggal wafat. Kenapa? Karena ketika Kanjeng Nabi lahir, itu penanggalannya dereng ngatur mongko, dereng spesifik, dereng jelas. Makanya kita mendengarnya hanya Kanjeng Nabi lahir pada tahun gajah. Betul nih? Karena yang dianggap peristiwanya bukan angkanya. Sehingga dari sini sebagian ahli tarikh menyimpulkan memang tidak bisa disepakati. Sedangkan tarikh wafat, hari wafatnya disepakati. Kenapa? Karena waktu itu sudah dijadikan penanggalan hijriyah. Rasulullah wafat pada hari Senin, waktunya ba'da sholatil asr, tanggal 11 tanggal 11 ke 12. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Kalau itu disepakati. Baik. Kalau boten pengen lebet gimana perbedaan pendapatnya tidak. Pun niku boten perkawis boten apa-apa. Tetapi ingat badhe kula matur justru kita biasanya hanya memperingatinya setahun sekali. Eling-eling Kanjeng Nabi setahun. Sisa tahunnya eling-eling sinten Pak? Kita ini dengan peringatan itu tidak ada masalah. Boleh bahkan Masya Allah kita kembali mengingat Kanjeng Nabi. Tapi justru PR-nya bukan hanya mengingat toh. Hari ini kalau kita menyebut, misalnya ini buat angkat, buat kenal Kanjeng Nabi Bapak Ibu. Kenal ya? Nama bapaknya, nama ibunya, nama kakeknya. Kalau tanggal tunggal jarang sih sejauh. Nama neneknya. Ayo. Anak bapaknya, kakeknya, ibunya biasa nenek. Cangkangnya kena. Ketemu nenek pun baru kertas loh. Tetapi sebenarnya ketidaktahuan kita bisa dimaklumi. Kenapa? Karena nenek pun Kanjeng Nabi dari jalur bapak maupun dari jalur ibu, kedua-duanya sudah meninggal sebelum Kanjeng Nabi lahir. Maka memang jarang disebutkan di dalam tarikh, tetapi ada. Nah, Bapak dan Ibu rahimahullah, justru ingkang langkung penting kula panjenengan untuk melampaui bukan hanya sekedar membaca nama Rasulullah, nama bapaknya ke atas boten. Itu penting, Masya Allah. Ilmu nasab itu ilmu yang luar biasa. Tetapi lebih daripada itu, ingkang langkung penting di mana kula panjenengan bagaimana kemudian kita mencontohkan Nabi dalam kehidupan kita. Contoh yang terbaik itu di Kanjeng Nabi. Kenapa terus kita tidak mencontoh Kanjeng Nabi? Bukan hanya setahun sekali pengawasan, enggak mirengaken bar. Rasulullah SAW adalah sosok yang terbaik. Kalau sebatas potret sebelum membahas syafaat. Al-Imam Ahmad dan Imam An-Nasai meriwayatkan, bila Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diceritakan dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bahwa An-Nu'man bin Bashir meriwayatkan pada suatu pagi Abu Bakar As-Siddiq mendatangi rumah ibunda Aisyah. Ja'a Abu Bakar yastadinu ala Nabi. Maka datang ke rumahnya ibunda Aisyah dan ke rumahnya Rasulullah. Aisyah adalah putrinya, Rasulullah adalah menantunya. Abu Bakar niku mertua sing budeni daleme anake kali mantune niku nek gadhe lebet izin. Ayo, iki nek lebet daleme anake bunda sedulur apa izin? Yes, tadinu ala Nabi. Abu Bakar itu memang bapaknya ibunda Aisyah. Tetapi Nabi Muhammad itu menantunya, maka saling menghargai sehingga ketika mau masuk rumah Abu Bakar izin dulu di rumah Kanjeng Nabi karena Kanjeng Nabi adalah tuan rumah itu. Jadi tetap ada adabnya, walaupun boleh masuk tapi ada adabnya. Tetap boleh masuk tapi adabnya nek dikene nggo sekedar Bapak Ibu ngandung rasuan ingkang sopan. Bahkan harus itu coba nek lebet dudus. Dari siap sing lebet kan sama-sama malu kan. Kita lanjut. Abu Bakar, ja'a Abu Bakar yastadinu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar minta izin kepada Nabi untuk masuk rumah. Tapi ketika untuk pintu minta izin
masuk rumah, fasami'a Aisyah wa hiya rafi'atun sawtiha la Rasulillah. Maka di saat itu justru Abu Bakar mendengar ibunda Aisyah nembe ngomong nada tinggi kepada Rasulullah. Ini gitu rumah tangganya Kanjeng Nabi itu rumah tangga perempuan yang justru juga sama seperti rumah tangga di pulau panjenengan. Bedone nek rumah tangga di Kanjeng Nabi polo-polo enten sumanten sing padha dhuwur. Nek rumah tangga pulau panjenengan nek dino. Beninjing, gitu Bu. Kalau yakin ibu-ibu temen-temen itu kayak injing itu berubah semuanya. Baik. Di sini disebutkan ini riwayat ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid di dalam kitabnya Kaifa Amilu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita lanjutkan. Basami'a Aisyah wa hiya rafi'atun sawtiha ala Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Abu Bakar mendengar ibunda Aisyah lebih matur, lebih sanjang, suaranya inggih, suaranya tinggi, nada tinggi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'aidinalah, Rasulullah mengizinkan Abu Bakar masuk. Baru diizinkan baru masuk. Tetapi yang menarik ketika Abu Bakar masuk rumah itu, faqala Abu Bakar langsung nyamperi putrinya dengan mengatakan, ya ibnata ummi Ruman, anaknya Bu Ruman. Ibundanya Aisyah itu ibunya namanya Ummu Ruman. Niku karena Abu Bakar melihat Aisyah niku lebih nesu, lebih semangat inggil, niku boten bae anak muda. Biasanya kan nonton ibu kali bapak niku kan anake rada rapenan niku. Lha itu anak ibu ngomong karo anake pake ngono to. Bolak-balik. Sama, Abu Bakar mengatakan, wahai putrinya Ummu Ruman, nuturi. Wahai putrinya Ummu Ruman. Kemudian buatana wuluha dicegah, ngomong terus digeret, dicegah ini. Kemudian mengatakan antar farina sautati ala Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lebar ngomong, putrinya Ummu Ruman. Ini dicegah dengan tadi terus ngomong, apa kamu berani angkat suaramu ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau dipercatat Bapak dan Ibu, Abu Bakar memposisikan Kanjeng Nabi sebagai Rasulullah, sedangkan Ibunda Aisyah melihat Kanjeng Nabi sebagai suami. Jadi lihat perbedaannya kan? Aisyah melihat Kanjeng Nabi sebagai sosok suami yang biasa, hubungan suami istri ada suara tinggi, suara rendah biasa, gitu. Sedangkan Abu Bakar melihat sosok Rasulullah sebagai seorang Nabi yang layak dihormati, maka ditegur, apa kamu berani mengangkat suara kepada Rasulullah? Maka yang terjadi malah kedua-duanya udur-uduran. Anaknya kali bapaknya. Karena kedua-duanya udur-uduran, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya memisahkan di antara keduanya. Rasulullah kemudian memegang Abu Bakar As-Siddiq, kemudian digeret pedal, juga sebentar sudah pedal ini, digeret pedal. Kemudian Rasulullah kan Aisyah masih marah tadi, marahnya aslinya kepada Rasulullah. Terus Abu Bakar masuk jadi udur-uduran kali. Aku tadi kalau mantuk ini sudah jadi kumpulan. Aku paham. Nek yang putri yang marah itu sopo wae di sini. Dan ketika Rasulullah sudah membawa Abu Bakar keluar, Rasulullah masuk. Nah, Ibu Aisyah masih marah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wahai Aisyah, ketahuilah sesungguhnya aku sedang menyelamatkanmu dari seorang laki-laki yang sudah memarahimu. Maka jangan marah lagi, ini rayuan. Gitu. Aku sudah menyelamatkanmu dari seorang laki-laki yang tadi memarahimu. Wis ora usah marahin cerita. Betul. Di sini disebutkan bahwa Nabi baina wa baina. Nabi memisahkan antara keduanya. Fala makharaja Abu Bakar, ja'ala Nabi yaqulu laha tawaddoha ala tarayina an yaqim baina wa baina. Apakah kan aku habis mendamaikan Allah menyelamatkan dari laki-laki yang tadi memarahimu? Aja Abu Bakar. Maka kemudian keduanya bisa ngobrol dengan suara yang frekuensinya sama pun sakit jagongan rena. Tur guyu-guyu. Abu Bakar penjowo niku penasaran. Piye to iki mau nesu-nesu kok saiki guyu, maka Abu Bakar kemudian masuk lagi fasta dan alai diminta izin boleh masuk lagi.
Fawajadahu yudhahibuka. Maka ketika masuk Abu Bakar melihat Rasulullah sedang bercanda dengan ibunda Aisyah. Faqala, maka Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asyrikani fi silbikuma, tolong libatkan aku dalam candaan kalian berdua, kama asraftumani fi harbikuma, karena tadi kamu sudah menggeretku masuk dalam konflik. Nek mau konflik aku dilibatkan, iki pas guyu kok aku yo di aja. Kepada ini rahimani wa rahimakumullah, menika kula sebataken riwayat supados kula panjenengan saged melihat dengan jelas potret rumah tangga Kanjeng Nabi yang sebenarnya boten beda kalian rumah tangganya kula panjenengan semuanya. Ada nada tinggi, ada marah, ada komplit. Pak, biasanya dibergeli nama betul Pak. Sungguh teh manis atau teh pahit. Nama betul disuguhi babar dan. Oh, bagus dia enggak? Tetapi yang menarik di dalam riwayatnya Imam Ahmad dan Imam An-Nasai ini kan disebut sahih dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Ini riwayat itu sahih, pilih Kanjeng Nabi bisa membuktikan sebagai seorang suami yang sangat peka. Ketika ibunda Aisyah suaranya sedang tinggi, Rasulullah tidak dijawab. Rasulullah tidak dijawab. Karena di dalam hadis ini ketika Abu Bakar datang, ibunda Aisyah suaranya tinggi, Rasulullah masih bisa menjawab permintaan izin Abu Bakar untuk masuk rumah. Berarti artinya Rasulullah tidak tergeret dalam maksudnya. Dia nama betul. Nek siji dhuwur, sijine melu dhuwur. Perang dunia kepinter ya. Kalau yang satu tinggi, yang satu rendah. Betapa Rasulullah memposisikan ini dengan adil, maka Rasulullah masih bisa mengizinkan Abu Bakar masuk. Sampun nggih. Tapi ini pangapun bapak dan ibu. Tapi yang menarik itu justru ketika Abu Bakar masuk, yang pengen putri-putri ini kok malah udur-uduran dewe. Itu boten terus belok tepuk tangan boten nggih boten. Nek enten piantun lagi berseteru bertikai, itu boten terus jadi penonton sing sifatnya dados kompor apa ngari bumbu. Boten ngompori, boten bumboni. Kita ini kadang terjebaknya kalau lihat orang lain sedang ada masalah, justru kita terjebak untuk ngompor-ngompori satu pihak. Kemudian itu Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih, la yadkhulul jannata nammalun, sekali-kali tidak akan pernah masuk surga orang yang sifatnya adu domba. Nih, kula panjenengan kerja nang kos jenenge adu. Berarti sing iso diadu niku nek enek piantun gelem diadu ora beda karo apa jenenge sing ngomong. Dan gitu, adu domba niku karena gelem diadu, karena kita dikaruniai akal, kita dikaruniai nalar, ampun diadu. Kalau ada kabar, benaran kabar itu dulu. Ampun terbawa isu, kowe yo mungkin ngene belum tentu. Belum tentu, maka di dalam Islam ada syariat namanya tabayyun. Dicari duduk perkaranya, cross check, diverifikasi supaya betul sama persen. Kita kembali. Rasulullah SAW justru ketika melihat Abu Bakar dan udur-uduran kali putri dengan Asma Aisyah, maka Rasulullah kemudian melerai di antara keduanya dengan cara pisah di beton pedal. Abu Bakar disuruh keluar dulu, monggo pedal ini kalau atasannya. Tetapi yang menarik justru yang berikutnya, bahwa Rasulullah jeli, Rasulullah cerdik, Rasulullah pandai melihat piye caranya rayu istrine. Ayo, kan ketika tadi yang dimarahi Rasulullah, terus kemudian berganti ternyata justru udure kali bapaknya yang maka dia datang dan merayu. Apakah kamu tahu apa? Tidakkah kamu tahu? Aku baru saja menyelamatkan dari laki-laki yang memarahi. Oh ya, Pak, rayu kamu betul kan? Kultur nasto martabat atau nasto saya.
ngasto bunga mawar apa ngasto emosi yang belum tuntas di luar. Dan ibu-ibu, bu, nek dirayu itu nanti nopo tambah ledak-ledak. Pun digawane mawar kalian coklat malah rayu mawar kok masa di sini. Kepada Ibu rahimani wa rahimakumullah, izin dan pangapunten pilih mari dalam proses kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, PR yang lebih mendasar justru bagaimana pulau menjadikan contoh proses dan hidup Rasul. Tidak ada kata sempurna itu hanya pilih Allah, tetapi pulau menjadikan belajar supados langsung sana. Kita juga sama-sama pernah mendengar atau mungkin pernah tahu bilih Rasulullah SAW suatu ketika pernah tersenyum ketika ibunda Aisyah menampik nampak makanan yang dikirimkan oleh Sofiyah binti Huyai, dalam riwayat yang lain Maria Al-Qibtiyah. Rasulullah nanti tamu di rumahnya ibunda Aisyah, nanti tamu tetapi di rumahnya Kanjeng Nabi itu jarang ada makanan. Mereka perlu dicatat, rumah tangganya Kanjeng Nabi itu jarang ada makanan, jarang ada api yang menyala untuk masak. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi kalau punya apapun yang lebih diutamakan adalah orang lain, umatnya. Kalau Kanjeng Nabi niku pengen kaya, Bapak niku pengen sugih, niku boten kurang-kurang sugih, karena setiap jatah harta rampasan perang itu Kanjeng Nabi pikantuk 1/5 langsung sah haknya Kanjeng Nabi. Tapi tidak pernah ada yang dibawa rumah. Memang itu hanya Kanjeng Nabi, dipun tapi oleh Kanjeng Nabi, tapi dipun bagi. Makanya di dalam tarikh Ibnu Hisham, Syekh Syafi'i Rahman Al-Barakuri dan para mu'arrikhin yang lain menyebutkan rumah tangganya Kanjeng Nabi dalam hari ini, rumahnya Ibu Aisyah pernah apinya tidak menyala selama 4 bulan. Betul masak selama bulan. Bahkan dalam riwayat itu kemudian menyebutkan Rasulullah sampai menempelkan 3 keping batu pipih di bagian perutnya, diikat tali dan orang Rasulullah. Prihatin maksudnya bukan karena tidak bisa, tapi juga memilih prihatin karena mengedepankan orang lain. Tapi orang Bapak itu kita dengarkan satu lagi bisa tentang rumah tangganya Kanjeng Nabi. Pilih karena Rasulullah menerima tamu, tapi di rumahnya Ibunda Aisyah pikantuk giliran itu adalah Ibunda Aisyah. Tamunya datang ke rumahnya Ibunda Aisyah, kok di dalam tidak ada apa-apa, sehingga Ibunda Aisyah tidak bisa dihubungkan sesuatu. Coba Bapak dan Ibu kita berpikir ingat kalau itu terjadi pada kita. Tiba-tiba seorang suami temu tamu terus energi gugus terus istrinya marah-marah. Itu ingat suami ini melu marah kalau betul. Pak, harga diri. Ketika nampannya ditambah isinya tumpah. Rasulullah tidak ikut marah. Kenapa? Karena kalau marah ketemu marah, perang telur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian ringkes mengambil makanan yang tumpah itu, kemudian mengadu dan kepada tamu yang hadir, Rasulullah mengatakan, mohon maaf, ibu kalian. Bahasa ini, kenapa bukan istri? Karena kalau istriku itu memisah, memberikan jarak antara tamu dengan ibunda Aisyah. Rasulullah mengatakan, "Ghorratumuka ibu kalian." Berarti supaya terjadi hubungan, rasa hatinya nyambung. Ibu kalian sedang cemburu. Benar kan?
Pilihan katanya tidak, bukan istriku sedang cemburu, sedang marah, tidak, tapi ibunda kalian sedang cemburu. Itu supaya terhubung antara tamunya dengan ibunda Aisyah, sehingga tamunya bisa memaklumi. Nopo nek panjenengan itu marah-marah, balas marah-marah. Wantun. Alah kula dicek zaman cilik itu boten saged marah, ibu gawa gitik utawa montot diem. Saat ini cilik saat ini digawani gitik maju gitu. Gharrat ummuka, ibu kalian sedang cemburu, sedang dibakar api cemburu. Ini Rasulullah sambil mengumpulkan. Dan ibu dan saya sedang cemburu, boten disentuh, boten digunungi, boten dikomentari. Kenapa? Karena sedang marah. Wong nek marah itu disenggol wae salah. Maka dibiarkan dulu, diberi ruang dan waktu supados lerem. Ini makanan juga dikumpulkan. Setelah selesai, Ibunda Aisyah sudah emosinya reda. Maka Ibunda Aisyah kemudian meminta maaf kepada Rasulullah karena sudah menampik makanan yang harusnya dihidangkan kepada tamu. Yang kedua karena Ibunda Aisyah tanda kutip bisa jadi membuat Rasulullah malu. Tetapi Kanjeng Nabi tidak menjadikan kebahagiaan itu standarnya untuk dirinya. Tapi Kanjeng Nabi mengatakan kamu harusnya minta maaf bukan kepadaku, tapi kepada orang yang mengirimkan kalimat ini. Disuruh minta maaf kepada Ibunda Sofia ataupun Ibunda Maria. Dengan bapak dan ibu yang kirim makanan, terus moro-moro enek wong sing rusak makanan dengan mesuna apa betul? Nah ini dana. Rasulullah tidak langsung mengatakan Aisyah minta maaf kepada Kanjeng Nabi, tapi kamu minta maafnya. Orang yang mungkin sakit hatinya ketika makanannya ditumpah. Problem solving yang menyeluruh, bukan beli-belian. Problem solvingnya menyeluruh. Dan yang menarik, Rasulullah tidak menjadikan standar baiknya untuk dirinya, tapi standar baiknya adalah untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Menika rumah tangga itu Kanjeng Nabi. Ada pasang, ada surut, tetapi bedanya di mana kula panjenengan Kanjeng Nabi rumah tangganya diiringi dengan hidayah Allah, sehingga mereka bisa meletakkan porsi dan tugas masing-masing dengan indah. Bentenipun kadang di rumah tangga kita yang sekarang, seorang istri kelabut gugur keluwi pemenang suami. Seorang suami juga kemudian merasa kuasa, akhirnya menyia-nyiakan hak istri. Maka menikah perlu diperawat sama-sama. Maka ini tidak perlu saling menyalahkan, tapi kita belajar bersama. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Itu nomor kali. Nomor 3 sama ini. Lantas pertanyaannya kenapa kalau pulau panjenengan dan harus terus berusaha baik dan mencontoh Kanjeng Nabi? Kenapa kita dalam hidup ini harus terus berusaha baik dan mencontoh Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Maka kita masuk kepada hadis yang panjang tentang syafaat. Para Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ketika terjadi gonjang-ganjing padang mahsyar. Padang mahsyar adalah hari di mana seluruh umat dari yang pertama dahulu Nabi Adam sampai yang terakhir dikumpulkan jadi satu. Dan kita sami-sami nanti kira gonjang-ganjing padang mahsyar adalah ketika matahari ditegakkan sakilan sejenak. Ibu ini pakai sama betul-betul. Kami ini awal pemerintah matahari jauh kawan teh cukup telah lagi. Walhamdulillah Bapak dan Ibu, betapa adilnya Allah Subhanahu wa taala dengan bumi ini Bapak dan Ibu. Kalau bumi ini mendekat ke matahari sedikit saja terbakar. Kalau bumi ini menjauh dari matahari sedikit saja membeku. Maka indah Allah telah menetapkan jarak yang terbaik antara matahari dan bumi. Kadang panas, kadang-kadang karena bumi berputar pada porosnya itu kuasanya Gusti Allah. Nek boten puter, boten itu gravitasi, kalau menjadikan layang-layang. Allah sudah ada menetapkan itu. Tapi ketika terjadi gonjang-ganjing di padang mahsyar, seluruh umat itu ketakutan, seluruh umat itu khawatir. Kenapa? Di suasana ini mencekam. Bukankah sampai
Sampai Rasulullah SAW mengatakan, yuhsyarun nasu yawmal qiyamati huffatan urratan ghurlan. Rasulullah, besok orang-orang akan dibangkitkan dari kematiannya, dikumpulkan di padang mahsyar. Kita menjadikan sering menyebut dengan padang mahsyar, huffatan, dalam kondisi tidak pakai alas kaki, urratan, tidak pakai sehelai benang pun, tidak pakai baju, ghurlan, yang laki-laki tidak berkhitan. Memang kita kalau menetapkan dumateng seluruh hadirin ingkang rawuh, ada satu sunnah yang hari ini banyak kita tinggal. Sunnahnya adalah ketika pulau menjadikan tidak wonten pemakaman, sunnahnya melepaskan sandal di luar gerbang pemakaman. Hari ini jarang dipraktek. Betul. Pemakamannya tanah kotor itu tinggal dicuci supaya kita mengambil pelajaran. Kenapa ada sunnah melepaskan sandal di luar gerbang, bukan di dalam, di luar gerbang. Kita gerbang masuk komplek pemakaman. Terus pulau panjenengan mengambil pelajaran, pilih benjang, kita akan datang menghadap kepada Allah tidak bawa apa. Dan ini pemakaman wis sandalan sepatonan, luntuh embur ijing, gojekan buyang buyung ya. Sing nama kami sakitik, liyane boleh dewe-dewe. Bapak dan Ibu hadir di pemakaman sampai kampung itu dapat pahala 1 kilo, betul kan? Rasulullah mengatakan siapa yang mensolatkan jenazah dapat pahala 1 kilo. Siapa yang kemudian mengiring jenazah itu sampai selesai dimakamkan dapat pahala kilo yang kedua, berarti totalnya 2 kilo. Dan catatan dia mengambil pelajaran dari kematian. Dan yang menurut saya ke pemakaman, tapi kalau gojekan dewe, asal pelajaran apa betul? Datang ke pemakaman itu untuk mengingatkan tentang bekal satu cetak apa dia. Maka salah satu sunnahnya justru sebelum masuk komplek pemakaman lepaskan sandal itu supaya kita tidak merasa aman dengan amal kita. Kalau ngakuan bapak dan ibu yang tahu nopo wonten sing dumugi enjang menika yang dugi di masjid ini yang sudah yakin amalnya dimampuni dari Allah. Ada. Terus apa yang membuat kita kemudian bisa tertawa-tawa di pemakaman? Gojekan dewi, buyang dewi. Masuk pemakaman itu kita mengambil pelajaran benjang, kita juga pasti akan mati. Sing niki sing diderek ini umur ini. Berarti justru yang masih hidup itu harus mengambil kesempatan. Nek jek besan, jek urip, jek kenapa? Berarti masih ada kesempatan beramal. Kita kembali. Rasulullah mengatakan yusyarun nasu yawmal qiyamati huffatan urratan ghurlan, tidak pakai alas kaki, tidak pakai sehelai benang pun, telanjang bulat, ghurlan, yang laki-laki tidak berkhitan. Ibunda Aisyah mendengar hadis ini kemudian mengatakan, ya Rasulullah, afala nastahi? Wahai Rasulullah, apakah kita nanti tidak akan malu kalau dibangkitkan telan? Rasulullah SAW mengatakan, bari al-amru yawma idzin asyad. Wahai Aisyah, urusan pada hari itu lebih dahsyat, lebih mencekam daripada belok kanan kiri. Nah ini kalau tak nek wonten gempa bumi lan wonten iki gempa. Iku melayu langsung apa dadak boleh sing ke kamar mandi ku langsung melayu apa boleh aduk kali boleh lambi. Kalau anake bayi wae lagi apa boleh cuma sekedar. Itu tapi itu salah satu bukti mencekamnya. Baik, orang Abu ketika matahari didekatkan sejenak, ini hadisnya sampai Imam Bukhari Muslim meriwayatkan umat, seluruh umat ini kebingungan iya caranya boleh selamat, sehingga mereka bersepakat mendatangi Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, berbondong-bondong mendatangi Nabi Adam, manusia pertama. Ternyata Nabi Adam mengatakan, anni laisa bisyafi, aku tidak bisa memberikan syafaat. Nafsi kata Nabi Adam, diriku sendiri. Kenapa? Karena Nabi Adam pernah melakukan kesalahan, betul kan? Tergoda untuk makan buah. Sebenarnya dalam tafsir yang tepat tidak ada nama buah khuldi. Al-khuldu di situ bukan nama tapi sifat. Di dalam Al-Quran disebutnya wasyajaratil khuldi alladzi la yabla, buah pohon yang buahnya kalau dimakan menyebabkan seorang abadi. Jadi secara tafsir tidak ada buah khuldi, buah dari pohon yang dilarang, yang kalau dimakan
bujuk lainnya iblis akan menyebabkan keabadian kekal. Ada banyak kesalahan itu tidak bisa, makanya mengatakan nafsi idhabu ila ghairi, silakan kamu pergi kepada yang lain. Orang-orang kemudian berbondong-bondong mendatangi Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Apa kata Nabi Ibrahim? Ma'ana bisya'an, aku tidak bisa memberikan syafaat. Nafsi, aku ngurusi diriku sendiri. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim pernah melakukan 3 bukan kebohongan, 3 manipulasi atau 3 siasat. Nabi Ibrahim itu ketika diajak berpesta, dia mengatakan aku sedang tidak enak badan, padahal dia tidak apa-apa. Yang kedua, itu kemudian meletakkan kapak yang digunakan untuk menghancurkan berhala-berhala kecil digantungkan ke berhala yang lebih besar. Ketika ditanya apakah kamu yang menghancurkan berhala yang kecil, Ibrahim tidak mengatakan bukan. Ibrahim tidak menjawab tidak, tapi Ibrahim menjawab tanyakan nama berhala yang paling besar. Karena kapaknya ada di dia. Itu poinnya. Yang ketiga, ketika sedang pergi ke Mesir bersama istrinya Sarah, yang raja Mesir ini orang yang paling kejam, yang merebut istrinya Ophir. Maka ketika ditanya apakah siapakah wanita ini, Ibrahim tidak menjawab Sarah itu istrinya, bukan ini istriku, tapi dia saudariku. Itu nama betul. Sedulurnya itu betul nama betul. Maka sedulurnya saking bahagia. Ini kan tidak bohong, tapi ini siasat. Tersebar karena 3 hal ini Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan syafaat. Nafsi, urusan dewi, idhabu ila ghairi, pergi kepada, mintalah kepada selainku. Umat berbondong-bondong menuju kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa alaihi salam mengatakan, ma'ana bisyafir, aku tidak bisa memberikan syafaat. Nafsi sendiri. Kenapa? Karena Nabi Musa bapak itu pernah nempeleng orang sampai mati. Dalam riwayat ada seorang dari Bani Israel sedang berdebat dengan orang Kipti yang Nabi Musa ingin memisahkan antara keduanya, tapi karena dipisah boleh turun si orang Kipti ini ditempeleng 3 pak. Tetapi sayangnya Nabi Musa itu lebih dekat, nampar pisan langsung nanti. Ini bukan sengaja, tapi terjadi pembunuhan. Maka Nabi Musa terhalang untuk memberikan syafaat. Maka orang-orang berbondong-bondong mendatangi Nabi Isa. Apa kata Nabi Isa? Nabi Isa tidak ada alasannya di dalam hadis ini, tapi Nabi Isa langsung mengatakan idhabu ila Muhammad. Sudah, langsung saja minta kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika orang-orang datang kepada Nabi Muhammad mengatakan ana laha. Betul, aku yang bisa memberikan syafaat, aku yang bisa memberikan syafaat. Tapi Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, poin yang paling menarik adalah ketika seluruh umat dari manusia pertama sampai manusia terakhir berbondong-bondong meminta syafaat, yang bisa memberi syafaat adalah Nabi Muhammad SAW. Berarti yang pertama kali akan diselamatkan adalah umatnya Nabi Muhammad. Inilah posisinya. Kita sekarang bertaruh apakah kita umatnya Nabi Muhammad atau tidak. Catatannya adalah ternyata hadis ini masih panjang. Hadisnya adalah faqadu baina ibadi, maka Allah menetapkan nasib seluruh hambanya. Wa qala ahlul jannati al jannata, sing jatahe mlebu swarga niku pun berbondong-bondong menuju surga. Kalau dibacakan belum masuk. Karena pintu surga itu yang pertama kali membuka adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang ditetapkan Allah masuk surga berbondong-bondong menuju pintu surga. Wada para ahlul nari, sing ditetapkan mlebu neraka langsung masuk. Nek neraka langsung jebul, langsung jatuh. Ketika posisi kados mekaten, barulah hadis tentang syafaat ini berlaku. Kanjeng Nabi melihat dari umatnya yang Allah masukkan ke dalam surga belum seberapa, maka Kanjeng Nabi kemudian bersujud tersungkur meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking panjangnya sujud itu, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, irfa'roksa isfa' tusyafa wasatuti, wahai Muhammad, karena minta betul-betul saking minta betul sujudnya. Kata Allah, ya Muhammad, angkat kepala, tegak
tegakkan pandanganmu sebagai bagian penghormatannya Allah kepada Nabi Muhammad, penghargaannya Allah kepada Nabi Muhammad itu disuruh angkat kepalanya. Isfa tusyafa, berikan syafaat. Kamu boleh memberikan syafaat. Selamatkan kamu boleh menyelamatkan umatmu. Wasal tuqti, dan kamu boleh meminta, pasti akan diberi. Nabi Muhammad SAW mengangkat kepalanya, kemudian mengatakan satu kali, ya Rabb ummati ummati, ya Allah selamatkan umatku, selamatkan umatku, selamatkan umatku yang ternyata tidak masuk surga, malah dimasukkan ke dalam neraka, selamatkan mereka. Maka Allah mengatakan kepada malaikat, akhriju min ummati Muhammad, keluarkan dari umatnya Muhammad, maka fi qalbihi mithqala dzarratin min iman, yang di dalam hatinya ada keimanan sebesar qirah. Qirah itu gunung Uhud di surga. Gunung Uhud itu lebarnya 1,5 kilo, panjangnya 7 kilo, gede. Berarti di yang wonten piantun sing amale kathah imane dhuwur ning tetep lebet neraka, karena selain imannya banyak, amalnya banyak, imannya tinggi, imannya tebal, dia juga punya kesalahan yang juga dia harus dihukum dulu di neraka. Tapi dia punya iman. Setelah orang-orang kelompok pertama dikeluarkan, Nabi Muhammad minta lagi, sujud lagi, lebih manja. Kenapa? Dari cek. Maka kemudian Allah masih mengatakan, ya wahai Muhammad, angkat kepala, tegakkan pandangan, berikan syafaat. Kamu boleh memberikan syafaat. Dan kita akan diberi. Di kesempatan yang kedua, Nabi Muhammad pergi mengangkat kepalanya, langsung mengatakan, ya Rabbi ummati, Allah tolong selamatkan umatku ya Allah, selamatkan umatku ya Allah. Maka Allah mengatakan kepada malaikat, akhriju min ummati Muhammad, keluarkan dari umatnya Muhammad wahai malaikat dari neraka, maka dibagi mithqala sya'iratin min iman, yang di hatinya ada keimanan sebesar biji gandum. Kalau sering nyampe biji gandum ke Indonesia hampir buatan enten, hampir lebih. Biji gandum itu seperti gede-gede rodok bagus biji kentang. Ini luwih lentuk. Maknanya nopo masih ada iman di dalam hatinya, walaupun tidak besar sekali, tapi masih cukupan. Sudah dikeluarkan. Nabi Muhammad lihat itu dari cekap, maka sujud yang ketiga kali. Sehingga di sujud yang ketiga Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sa wasal wa isfa'u syafa' wasal tuti, wahai Muhammad angkat kepalamu, berikan syafaat. Kamu boleh memberi syafaat dan mintalah kamu diberi. Yang ketiga Allah mengatakan, akhriju min ummati Muhammadin, keluarkan dari umatnya Muhammad dari neraka, maka nafi qalbihi, siapa yang di dalam hatinya mithqala dzarratin min iman, yang ada keimanan sebesar biji darah. Karena itu apa Bapak Ibu? Ada yang mengatakan biji sawi. Nanti mengatakan biji sawi ciri-ciri pirang-pirang sak titik. Biji sawi gede atau atuh, maknanya apa? Siapa-siapa yang di dalam hatinya masih ada keimanan, walaupun kadang walaupun sering melakukan dosa, walaupun sering jatuh kepada kemaksiatan, sing penting tesih kandungan iman, niku tesih wonten potensi yang diselamatkan Gusti Allah melalui syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang menarik justru orang-orang yang kelompok ketiga menikah, yang imannya sudah didarah, ketika diangkat faidahum qadiswan, mereka sampur gosong, sudah menghitam karena sudah dimasukkan ke dalam neraka. Faidahum qadiswan, mereka sudah menghitam. Maka karena mereka sudah menghitam, akhirnya semua yang diselamatkan ini bareng-bareng alihkan Nabi menuju surga, tapi mampir ke teladannya Rasulullah. Inilah keistimewaan dan kemuliaan umat Nabi Muhammad. Saat derenge mlebu swarga, mampir wonten teladanipun Kanjeng Nabi Muhammad. Auli Rasulillah, teladannya Nabi Muhammad min nahril kautsar, yang dialiri dari sungai Kautsar. Man yashrab minha, siapa yang minum dari air di telaga itu, kalian mana? Sekali-kali dikatakan pernah harus lagi. Termasuk orang yang kondosong niki wau diajak ke Rogo Kautsar atau Kanjeng Nabi dari sungai Kautsar, minum mandi balik utuh. Sayangnya karena pun kadung nyemplung ke neraka, balik utuh sehat, tapi di keningnya ada tulisan Jahannam. X
neraka jahanam. Setelah itu baru semuanya masuk surga. Yang pertama kali membuka pintunya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Bapak dari Allah, ini kok yang ketiga dengan pelakuan pilih bisa, kita itu berpotensi dapat syafaat itu bisa, dan Allah betul-betul minta memperjuangkan itu kepada Allah luar biasa. Tapi catatannya kata di dalam hadis ini Allah mengatakan akhriju min ummati Muhammad, keluarkan yang jatahnya berneraka dari umat Muhammad itu maka bikol min iman, siapa saja yang beriman. Berarti ini cuma ngaku kok boten harus dibuktikan dengan menjaga iman. Perkara imannya segede gunung boleh, alhamdulillah saya imannya cilik menting pun jiboten apa-apa sing penting boten ingkang, sing penting boten berpaling napa boleh memusuhi waliya bila itu kita jawab. Hari ini kalau menjadikan berhajat untuk tetap beramal walaupun capek, berhajat untuk ibadah walaupun lelah, berhajat untuk tetap taat walaupun godaannya gak kira-kira, itu supados panjenengane ada iman di dalam hati kita masing-masing. Supados biar Allah kemudian tidak bisa langsung masuk surga, selesai potensi terselamatkan karena kita menjaga keimanan. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, wabillahi taufiq dengan kaulan terakhir pada pagi hari ini. Monggo mengingat-ingat kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peringatan Maulid. Ampun hanya mengingat asmone nasabe, tapi monggo dipun lampahi secara dipun tidak akan perintah-perintahnya dan dipun itu doa sekalian. Baik, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, monggo kita genapkan kajian yang menika mengharap ridho dan keberkahan Allah. Mari kita sama-sama berdoa. Mugi-mugi wonten ingkang rawuh menika piyantun-piyantun yang doanya ijabah sehingga menjadi keberkahan bagi seluruh hati. Rahmat wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bil khair, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.